Kemudian sami Allahu liman hamida, sama, bangun dari ruku, tegakkan semua badan, lalu kembalikan tangan seperti begini. Nah, khusus sami Allahu liman hamida di i'tidal ada dua cara. Sami Allahu liman hamida bisa kembali ke dadah lagi, atau sami Allahu liman hamida kembali ke samping kanan dan kiri telapak tangan. Ini beranjak daripada satu hadis sebenarnya yang membuat ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah bunyi hadisnya begini. Nabi SAW kalau bangun dari ruku, maka seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Bahasa seperti semula ini adalah, maksudnya pendapat pertama bilang sesudah takbiratul ihram. Jadi kalau habis Allahu Akbar kan tangannya di dada. Maka mereka mengatakan yang dimaksud kembali seperti semula adalah begitu bangun dari ruku, maka kembali seperti semula seperti kalau habis takbir. Jadi sami Allah liman hamidah letakkan di dada. Kemudian yang kedua mengatakan sebelum takbir tangannya ke kanan kiri dulu, kemudian baru Allahu Akbar. Dan ini dua-duanya benar, jangan ada saling menyalahkan, karena beranjak daripada hadis yang sama, cuma penjabarannya saja yang berbeda. Dan saya sarankan, Allahu alam, yang saya ambil juga dari beberapa pendapat seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sering kali menyebutkan kalau dalam bab sholat itu kalau ada khilaf diantara ulama yang beranjak daripada dalil yang sama, semestinya setiap muslim melakukan dua-duanya karena dalilnya jelas, sehingga dia mendapatkan pahala yang ini, mendapatkan pahala yang itu. Yang penting dalilnya jelas gitu kan, dan memang dalilnya sama, cuma penjabarannya yang berbeda. Kemudian setelah itu sujud, dan kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh, dahi dan hidung. Ini semuanya harus kena. Jangan alasan hidung saya pesek gitu. Ya. Itu bukan alasan. Allah sudah ciptakan begitu, ya sudah terima gitu kan. Jadi dahi sama hidung harus tersentuh. Ada orang dahinya saja yang turun. Ini nggak boleh. 7 anggota tubuh nomor 1 adalah dahi dan hidung. Dua-duanya dikenakan. Kemudian 2 dan 3 adalah telapak tangan. Nah ini tadi saya bilang waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sama ini pada saat sujud. Allahu Akbar diletakkan di tempat sujud. Posisinya sama dengan kalau kita takbiratul ihram. Ujung jarinya sejajar dengan pundak atau kuping. Kemudian jadi 1, 2, 3. 4 sama 5 adalah kedua lutut. 6 sama 7 2 telapak kaki. Tinggal telapak kaki teman-teman sekalian harus diperhatikan jari-jarinya semua rapat gitu kan, telapak kaki. Kemudian telapak kakinya dipertemukan, bukan dibuka, dipertemukan. Karena Nabi SAW mempertemukan antara telapak kaki beliau. Maka dipertemukan dan dianjurkan. Imam Malik rahimahullah menekankan kalau bisa jari-jarinya disujudkan, artinya ditekuk gitu kan. Jadi bukan cuma berdiri tapi jari-jari diikutkan sujud. Ini termasuk sunnah. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud, duduknya namanya iftirash. Iftirash ini diambil dari kata-kata farash ya, yang berarti sebenarnya tempat yang digunakan ya, tempat digunakan untuk terlentang atau tidur ya. Itu karena telapak kaki kiri kita dipakai untuk didudukin ya. Dan telapak kaki kanan kita berdiri, itu namanya iftirash, duduk iftirash gitu kan. Dan duduk iftirash ini sama dengan pada saat kita turun untuk sujud, teman-teman sekalian, sekali lagi patokannya pundak kita saja, tidak usah lebih daripada pundak. Jangan kena sejadah antum besar, antum lebarin kaki gitu kan, tidak usah, apalagi orangnya kecil, untuk apa? Kayak orang lain nggak boleh masuk ke sejadahnya dia, jangan, cukup pundak kita saja gitu kan. Jadi ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian pada saat duduk di antara 2 sujud, dianjurkan agar tetap jari-jari rapat, ujung jari sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan menutupin lutut ya, tapi diletakkan di ujung paha. Dua-duanya jari kita dirapatin seperti waktu takbiratul ihram, diletakkan di atas paha kita gitu ya. Sambil membaca dengan tenang, mata tetap ke tempat sujud. Lalu sujud lagi kembali. Kemudian pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, disunnahkan duduk dulu. Ini duduk istirahat ya kan gitu. Duduk dulu iftirash, kemudian sunnahnya melakukan 2 gerakan. Jadi bisa mengepal telapak tangan pada saat mau berdiri ke rakaat kedua ya. Duduk dulu, kemudian mengepal telapak tangan, ditekan di tanah di bagian depan kita, lalu ini menopang tubuh kita ke atas. Dan jangan berdiri seperti unta yang berdiri. Unta itu bagaimana? Kalau dia mau berdiri, kaki depannya di bawah, itu dia akan menangkat bokongnya dulu, gitu kan? Jadi belakangnya dulu yang diangkat sama dia, baru kemudian depannya berdiri. Jadi kita dianjurkan menekan tubuh, memang membuat tubuh kita berdiri dulu, baru kemudian diikuti dengan anggota tubuh yang lain. Cara yang kedua adalah menekan paha
Di riwayat lain dikatakan Nabi SAW menekan paha. Menekan paha lalu mendorong tubuh ke atas dengan topangan paha tadi. Tapi sama, tetap pundak yang lebih dulu berdiri. Lalu kemudian kembali seperti gerakan awal, kita meletakkan di dada lalu membacanya. Terakhir teman-teman sekalian adalah pada saat kita mau salam. Salam ini khilaf diantara ulama tentang masalah tata cara duduknya. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada hadis bahwasanya Nabi SAW setiap kali salam, gitu kan, beliau duduknya tawarruk namanya, ya. Tadi iftirash itu telapak kaki kiri kita dibaringkan lalu kita duduk di atasnya. Kalau tawarruk adalah bokong kita yang di bawah, seperti kalau tahiyat terakhir, ya. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada riwayat bahwasanya setiap kali salam, baik 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, intinya kalau tahiyat untuk salam, maka duduknya tawarruk. Jadi misal witir 1 rakaat, Imam Syafi'i mengatakan tetap bokong kita turun ke tanah, gitu kan. Sholat subuh 2 rakaat, ya tetap duduk juga seperti itu. Sholat lebih daripada itu, yang penting salam sama, duduknya tawarruk. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan duduk yang sebenarnya adalah kalau duduk itu 2 rakaat ke bawah, beranjak daripada riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap 2 rakaat duduknya iftirash, salam atau tidak salam, berarti 2 rakaat ke bawah, seperti 1 rakaat witir terakhir. Jumhur ulama mengatakan duduknya tetap iftirash, telapak kaki kiri kita didudukin. Kalau 2 rakaat seperti subuh juga sama, iftirash juga, dudukin telapak kaki, gitu kan. Kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti orang menggabungkan antara menggabungkan witir langsung 3 rakaat. Dia kan duduk di tahiyat terakhir saja, ya, tidak pakai tahiyat awal. Maka duduknya langsung tawarruk. Jumhur mengatakan kalau dia rakaat pertama sama rakaat kedua, maka duduknya tetap iftirash. Kalau lebih dari 2 rakaat baru duduknya tawarruk. Tapi dua-duanya pendapat ini berpegang pada riwayat. Maka sama, saya kembali kepada perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya kalau terdapat riwayat yang kuat dan dipegangi oleh para ulama, maka sebaiknya seorang muslim bisa melakukan keduanya. Sama halnya, jadi minimal kalau antum berpegang pada pendapat jumhur, jangan menyalahkan Imam Syafi'i yang memang memiliki riwayat. Kalau orang berpegang pada riwayat Imam Syafi'i, jangan menyalahkan orang yang berpegang pada pendapat jumhur karena punya riwayat, gitu kan. Jadi ini karena riwayatnya dipegangi maka tidak ada masalah. Sama halnya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, turunnya seseorang ke sujud itu bisa 2 cara. Bisa dengan telapak tangan atau lutut dulu. Dan Syekh Jibrin rahimahullah menyebutkan itu dalam buku beliau. Termasuk di buku yang saya referensikan terbitan Pustaka Ibnu Umar ini, yang ditulis yang bergambar di sini memang diberikan gambaran kalau cara turun untuk sujud itu 2 cara. Bisa telapak tangan dulu atau bisa lutut dulu. Yang mana termudahkan? Karena ini memang beranjak daripada riwayat juga yang sama.